Baik, rekan-rekan semuanya, kita kembali ke mata kuliah Teknologi Informasi. Saya mau share yang sangat penting sekali ya dari dosen saya di Unpad. Itu bicara masalah data pribadi gitu ya. Kenapa penting? Saya harap teman-teman ada yang mau menulis ini gitu. Iya, Jadi Pak. baik dia artikel ataupun skripsi, jadi nanti tinggal dilihat case-nya. Ada beberapa um, PowerPoint yang bisa di-share gitu ya. Nanti saya share deh ke teman-teman. Nah, oke, kalau melihat ini, ya ini Dr. Sinta Dewi ini adalah pembahas saya di S2. Dia sekarang ketua Cyber Center-nya Universitas Pajajaran. Jadi dia memang fokusnya di hukum teknologi informasi dan atas beliau juga saya tertarik untuk mengangkat atau untuk mengambil konsentrasi teknologi informasi gitu ya. Nah, saya coba mengulang dan sedikit berdiskusi dengan teman-teman masalah data pribadi ya, RUU PDP. Nah, jadi dengan adanya Perpres nomor berapa ya? Saya lupa 2019 itu nomor 39 2019 itu masalah satu data Indonesia. Jadi di Indonesia ini Jokowi pernah menyampaikan bahwasanya di pembagian sertifikat tanah ya waktu itu saya lupa tanggal berapa dia menyatakan bahwa eh, tidak ada kompromi terhadap kedaulatan data. Kita harus punya satu data Indonesia. Nah, kalau kita mengartikan satu data Indonesia, ternyata kalau saya lihat RUU PDP-nya, perlindungan data pribadinya, itu ada 6 kementerian yang hadir di situ. Nah, kalau teman-teman belum lihat, jadi tugas yang belum presentasi besok bicara RUU PDP, ya. Yang belum presentasi ya, Yoga Ridho ya, kalau nggak Iya, salah Pak. ya. Nah, Baik, Pak. itu bicara RUU PDP. Nah, apa hubungannya dengan data-data di Indonesia? Dengan ekonomi digital hari ini. Kemudian, apakah memang negara hadir dalam melindungi masyarakat Indonesia? Anda pernah dengar nggak case? Jadi, kalau di Singapura itu Cyber Protection Act-nya ada, gitu ya. Di Malaysia juga ada, 2012 kalau tidak salah ya. Jadi dia bicara bahwasannya di apa kalau Indonesia itu undang-undang ya, kalau di Singapura itu Act ya, Protection Act, Privacy Act. Nah, dia bicara bahwasannya privasi itu ada privasi keuangan, privasi kesehatan, ada privasi keluarga. Kalau keluarga dikecualikan ya dalam GDRP ya, punya Uni Eropa ya, konvensi ya bukan konvensi, peraturan data pribadinya Uni Eropa. Nah, dia bilang bahwasanya ada pembatasan. Ada keuangan, kesehatan, kemudian pribadi, keluarga, ekonomi, dan kependudukan. Nah, kalau masuk ke sana, kita melihat di Indonesia ini, di dalam RUU PDP, ini cuma 6 kementerian. Salah satunya ekonomi digital. Tetapi di dalam salah satunya di dalam RUU PDP itu tidak ada lembaga yang sifatnya independen.
Artinya punya eksekutif ya, Kementerian Kominfo itu punya eksekutif, tapi tidak ada lembaga independen yang memang mengawasi jalannya komunikasi dan perlindungan data pribadi. Nah, ada case orang Indonesia yang memang tugasnya membuat algoritma sistem security. Jadi lebih mudah membuat algoritma software itu di Indonesia daripada di Singapura. Kenapa? Karena di Singapura ketat. Untuk meminta data handphone saja agar dia bisa menyebar iklan itu sulit sekali. Nah, sedangkan kalau di Indonesia minta data 200.000 ke Telkomsel, case-nya ada ya waktu itu ya, muncul. Ini ada langsung dapat gitu. Dapat iklan inilah, iklan itulah, iklan McD lah, itu, Starbucks, ini, itu. Banyak sekali kita. Baru masuk wilayah satu udah kena. Udah kena. Nah itu, dan ada yang merasa terganggu. Belum juga bocornya rahasia, apalagi rahasia negara ya, rahasia pribadi aja bocor gitu ya. Nah itu. Jadi tujuannya adalah RUU PDP ini adalah kedaulatan data untuk melindungi ekonomi digital dan melindungi masyarakat. Kalau ada yang mau motong langsung ya. Nah, ini Iya, Pak. RUU-nya. RUU-nya nanti coba Iya, dicari Pak. ya. Bisa diunduh tuh di link yang sudah diberi oleh Bu Dr. Sinta ya. Nah, ada 13. Ini saya sudah jelasin yang besok tugas ini dong. Kalau gitu ya, dilewatin aja lah. Nah, data pribadi diberi batasan nggak di RUU PDP? Nah, nanti cari ya. Dengan pengertian ini yang dibatasi sampai mana gitu. Apakah data kesehatan bisa untuk dibatasi dan dilindungi gitu. Apakah data akun email kita nih bisa dilindungi? Kemudian medical record kita bisa nggak? Kemudian money account kita bisa nggak dilindungi gitu ya. Dan undang-undang kurang lebih 30 undang-undang yang berkaitan dengan data pribadi ini gitu ya. Undang-undang perbankan, kemudian ITE, keamanan cyber RUU-nya juga, kemudian belum lagi undang-undang kependudukan, kewarganegaraan dan lain-lain ya. Nah, ini yang saya agak kritisi sebenarnya ya, para pihak. Jadi kalau Anda itu sebagai pemilik data pribadi, yang bertanggung jawab kira-kira siapa kalau bocornya data? Ayo. Misalnya bocornya data keuangan Anda, yang harus disalahkan siapa? Bank yang nyimpen duitnya nggak sih, Pak? Maksudnya bank yang menaungi data-data pribadinya tersebut. Nah, ini uniknya gitu ya. Oke, ada yang lain? Pengendali datanya, Pak. Pengendali datanya, oke. Uh-uh. Nah, uniknya di dalam hukum teknologi informasi itu, terkadang kita itu anonymous, ya. Akunnya pun bukan akun kita pribadi. Gitu. Ini akunnya akun publik nih. Akunnya hukum internasional nih yang saya pakai. Tapi akun pribadi, tapi yang pemakainya saya. Gitu. Di sini ada berapa subjek yang terlibat. Nah, kalau sampai bocor data akun Gmail saya, siapa yang saya salahkan? Ada pengendali data. Jadi subjeknya dia berlapis. Gitu ya. Kalau hukum-hukum yang lain belum tentu ada. Gitu. Nah, ada pengendali data, yaitu provider. Itu yang juga bertanggung jawab. Nah, kemudian ada pihak ketiga. Ada prosesor. Nah, prosesornya siapa? Ada Gmail, ada Google, ada Zoom, ada apa lagi? Ada Facebook.
gitu kan. Nah, ada lagi pemilik data pribadi sesungguhnya, gitu. Nah, belum penyedia data, penyedia jasa prosesor ini, provider ini, gitu ya. Penyedia jasanya pakai IP address nomor berapa, pakai WiFi-nya Telkomsel atau pakai Indosat atau Exelindo atau IndiHome. Nah, itu ya banyak para pihaknya, tapi kurang dijelaskan secara signifikan di dalam RUU PDP. Pak, mau nanya sih Pak, boleh Ya. Pak? Kan kalau di apa namanya di undang-undangnya Singapura itu perlindungan data pribadi ini nggak bisa sepenuhnya, maksudnya dalam waktu kontemporer gitu sih Pak. Ini. Nah permasalahannya setelah kan itu ada batas waktu. Setelah batas waktu itu udah selesai, maka perlindungan data pribadi itu siapa yang megang ya Pak? Kalau di Indonesia ya maksudnya, ataupun secara internasional gitu. Apa yang selesai? Apanya yang selesai? Kan karena di dalam apa namanya Act-nya si Singapura, ini perlindungan data pribadi ini nggak bisa dilakukan selama-lamanya gitu. Jadi ada batas waktu tertentu. Nah, kan kalau dengan seperti itu, maka apa ya, kalau saya pikir perlindungan data pribadi ini kalau udah selesai waktunya ya berarti udah lepas gitu aja dong, Pak. Ya. Balik ke sini ya, balik ke ini. Nah, tergantung data pribadi. Kalau di Singapura tuh data keluarga nggak apa-apa bocor gitu ya. Sesama ke keluarga gitu ya. Selain data keluarga gitu. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah ada kontrak. Gitu loh. Ada perjanjian akun, perjanjian data. Kalau misalnya data bank Anda berapa lama kalau nggak dipakai hangus? Coba. Kalau 3 bulan nggak pernah transaksi, Mandiri itu blokir. 3 bulan nggak dikomplain, hilang. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pribadi kita. Pengendali data pribadinya sudah memberikan requirement-nya. Klausulnya udah dikasih tahu gitu. Dan sebagian besar pengendali data pribadi itu begitu. Nah, tapi lain halnya dengan data pemerintah. Wajib mereka melindungi. Contoh apa? Medical record. Sampai mati tuh. Nah, kemudian apa? Data kependudukan. Nomor handphone. Ada nggak jangka waktunya? Ada. Gitu. Ada, Tapi Pak. wajib dilindungi oleh Kominfo. Gitu. Kalau bocor salah siapa? Kalau ada undang-undang ini, ada email masuk, ada WA masuk dari McD, kita nggak nyaman, kita tuntut. Gitu loh. Kalau ini kita pakai data apa? Gitu, pakai undang-undang ITE. Pak mau nanya nih, Pak. Apa tuh? Kan beberapa minggu ini Kominfo udah ngirimin kita SMS bahwa IMEI HP kita itu sudah disimpan oleh Kominfo. Nah, berarti kan beberapa data yang ada di dalam HP kita sudah dilindungi oleh Kominfo. Nah, seumpama ketika kita menggunakan Zoom ini, kemudian data pribadi kita bocor yang ada di email kita, yang ada di email yang bersangkutan dengan HP kita. Nah, apakah kita bisa meminta bantuan kepada Kominfo karena dia sudah mengirimkan bahwa email kita terlindungi oleh Kominfo, gitu Pak. Oke. Ini bicara nomor telepon ya. Kalau nomor telepon nggak perlu pakai Zoom, bisa. Gitu. Ya, di sini email itu bersangkutan dengan handphone dan providernya, Pak. Ya, oke. Tadi kan pertanyaannya kan bocor Zoom ya. Kalau Zoom itu kan dia pakai akun Gmail ya. Akun email pokoknya ya. Bukan verifikasi nomor. Iya, Nah, email. oke. Kalau bocornya email, sebenarnya pemerintah juga nggak bisa menuntut. Ini dilema sebenarnya pemerintah ya. Karena
pihak Zoom pun dia nggak punya perwakilan resminya di Indonesia gitu ya. Tapi Indonesia bisa memblokir karena dicurigai ada pembocoran data, memutus. Jadi yang berkenaan dengan blokir itu tidak bisa. Maksudnya dengan pemanfaatan Zoom tidak bisa di Indonesia. Itu diblokir. Sama kayak case-nya waktu Telegram. Telegram itu ingin diblokir oleh Indonesia. Tapi karena orangnya datang ke Indonesia, kemudian klarifikasi dan lain-lain, jadi pelayanannya terus masih bisa. Nah, begitu juga dengan Zoom. Jadi proteksi dirinya harus proteksi kita. Makanya prinsip yang kita pakai adalah prinsip kehati-hatian. Gitu. Nah, masalahnya sekarang IMEI. IMEI itu kan nomor dan perangkat. Gitu ya. Jadi nomor dan perangkat itu disesuaikan. Jadi kalau misalnya ada kehilangan, kalau IMEI itu kan nggak ada yang sama ya. Benar nggak? Benar, Tiap Pak. HP beda, Pak. Benar, Nah, Pak. Tiap setiap HP SIM beda. juga, Pak. Ya, walaupun dia mereknya sama, tipenya sama, tiap HP beda IMEI-nya. Ya. Kemudian disandingkan dengan nomor. Sandingkan dengan nomor yang dipakai. Disandingkan dengan registrasi. Nah, kalau ini berpindah, harapannya satu data Indonesia ini, ketika kita report ada maling misalnya, jadi dia ketahuan nih, gitu loh. Jadi bahwa barang ini hilang, gitu loh. Nah, jadi permasalahannya kalau memang ini yang bocor, kita bisa tuntut ke Kominfo, gitu. Tapi kalau berkenaan dengan akun email, saya rasa enggak. Tapi kalau nomor, misalnya nomor kita disebarluaskan, kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, diretas, dan lain-lain, itu bisa. Orang kita aja mau disadap oleh pihak yang tidak berwenang aja, kita bisa tuntut. Gitu. Masalahnya kita nggak tahu yang ngeretas kita siapa, gitu. Nah, itu kan pertanyaan lagi ya. Gitu. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya. Nah, beberapa bulan ke belakang, 3 minggu ke belakang, Pak, saya sering dapat chat WhatsApp itu mengatasnamakan Ibu Eva Dwiana gitu, Pak. Terus? Ya, SMS-nya bernada-nada politik gitulah, tapi ya tetap aja. Ada yang tentang corona, tentang apa? Jaga jarak, harus di rumah aja. Terus ada yang apa? Pokoknya kayak dia tuh kampanye tapi melalui media WhatsApp gitu, Pak. Nah, saya ini bingung. Dia itu dapat nomor saya dari mana gitu, Pak. Ya itu artinya data itu kan kita sebenarnya nggak tahu ya. Yang Iya, ngejual siapa. Nah, tapi kalau sekarang kita misalnya undang-undang data pribadi ini sudah launching, kemudian kita bisa melihat siapa yang menyebarkan gitu ya. Maksudnya untuk tujuan apa dia, misalnya kampanye politik. Kalau kita merasa terganggu, kita bisa tuntut gitu kan. Apalagi sekarang belum masa kampanye gitu. Dia udah kena pasal berlapis, undang-undang KPU, undang-undang pemilu, undang-undang pemilu, masa kampanye, yang kedua perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu unsur-unsur yang perbuatan tidak memasuki tanpa izin juga bisa gitu. Nah, tapi sekarang ada juga opini dari para sarjana itu bahwasannya nomor handphone itu bukan data pribadi lagi. Sudah konsumsi publik. Gitu. Nah, jadi kayak akun email gitu. Itu bukan data pribadi lagi. Tetapi isi di dalam akun itu sama halnya dengan isi dari nomor telepon itu. Data pribadi itu bukan nomornya lagi, bukan akunnya lagi, tetapi isinya gitu datanya. Nah, kalau akunnya nggak lagi, nomor teleponnya nggak lagi. Nah, itu yang lagi diperbincangkan di RUU data pribadi ya. Jadi kalau handphonenya aja
ya kenapa dengan handphonenya aja gitu, dengan nomor handphonenya aja gitu. Ya salah satu alasannya banyak informasi yang tidak benar masuk, kemudian informasi spam, iklan dan lain-lain. Gitu. Pak, ini baru kepikiran aja ya dari saya. Saya kayaknya kepikiran gini, apakah bukan nomor yang disebarluaskan, tetapi NIK, NIK KTP kita. Karena kan kita ketika mendaftarkan nomor HP itu menggunakan NIK. Kita ganti HP pun kita harus unregistrasi dulu nomor yang lama untuk registrasi di nomor yang baru ke NIK kita. Gitu bukan, Pak? Oke. NIK kita disebarkan buat KTP palsu. Ini case yang waktu nyairin duit ya. Di mobile banking ya. Jadi NIK-nya tersebar, kemudian dia buat KTP palsu, dia datang ke Grapari, kemudian dia install mobile banking dan berhasil masuk. Nah, ini sebenarnya kesalahan siapa gitu. Penyebaran NIK ini kan sebenarnya bisa dikategorikan pidana ya, pencurian, gitu. Pemalsuan, gitu, memakai tanpa izin. Nah, tapi untuk data itu dia dapat, kita kan sebenarnya nggak bisa mencari tahu dia dapat dari mana gitu ya. Makanya saya bilang tadi ada case yang orang bilang, saya buat algoritma, ini datanya udah banyak gitu, saya bisa masukin ke follower saya gitu. Nah, kalau masuk ke follower saya gitu, nick itu, kan itu bisa monetisasi itu. Ada uang yang bisa hadir di situ gitu. Sama kayaknya kalau misalnya kita banyak data yang dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk nggak bayar pajak gitu. Kalau sekarang banyak aplikasi di website gitu. Apalagi website bajakan nih yang kita pahami bersama nih kalau Anda menonton film bajakan. Itu iklan yang masuk banyak. Kita nggak tahu sebenarnya lokasi dia di mana, lokasi websitenya di mana gitu. Tapi iklan tetap masuk terus. Dan kita nggak bisa ambil pajak dari situ. Gitu. Dia dapat data dari mana? Nah, itu kita cari siapa yang memberikan data itu. Nah, itu yang bisa dipidana di RUU ini gitu. Karena dia memberikan data tanpa izin. Nah, sekarang kita nggak bisa mempidana karena kita nggak ada undang-undangnya. Gitu loh. Misalnya Telkomsel jual data. Pakai undang-undang apa kita mau ngenain Telkomsel? Coba. Perbuatan tidak menyenangkan, KUHP. Ya kalau karyawannya udah keluar. Kan nggak bisa gitu loh. Agak sulit seperti itu. Gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti boleh nanya lagi. Nah, ini data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Coba teman-teman cermati di sini. Gitu. Apakah data ini boleh didapatkan oleh orang lain atau enggak? Kira-kira dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi. Ternyata buzzer-buzzer, kemudian startup ini menggunakan ini semua untuk jualan mereka gitu. Siapa yang pengikutnya paling banyak dia dapat dana gitu. Siapa yang ngeklik paling banyak dia dapat dana. Gitu. Sekarang ini data ini ada istilah itu as a new oil. Jadi bukan minyak lagi sekarang. Siapa yang punya data dia bisa jualan. Gitu kan? Bisa cari duit gitu dari situ. Nah, dalam segi ekonomi kita mencari itu, pundi-pundi keuangan kita itu bisa kita tarik gitu loh, karena dia udah memakai data kita. Tapi data kita sekarang data satu kementerian dengan kementerian lain aja beda gitu. Data yang dapat beras bantuan sama data yang punya kecamatan beda. Jadi kita pakai data yang mana gitu. Nah, selama undang-undang ini belum ada dan belum sah, ya prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan. Gitu. Ya.
Ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya Pak, kalau kan nomor telepon itu kalau udah nggak dipakai dan out of dated gitu, itu bakal di reuse lagi dengan dengan pengguna lainnya gitu Pak. Nah di sini data pribadi yang semacam NIK, KK, nomor KK dan lain-lain itu automatically hilang atau enggak sih Pak? Atau gimana? Nah, secara oh gitu aja deh. Oke. Kalau secara teknis di provider saya nggak paham ya, karena saya belum tahu. Mungkin Pak Rudi yang pernah ngangkat data penulisan tentang data pribadi ya. Nah, tapi permasalahannya satu begini. Kalau dia sampai menyebarkan, itu kan kita nggak bisa nuntut sih sebenarnya. Itu. Apakah otomatis hilang? Saya rasa, tapi saya nggak berani bilang apakah ikut hilang atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya sistem dan software dan teknologinya bagus, dengan memakai nomor yang sama, seharusnya akan ditimpa dengan yang baru gitu. Jadi akan otomatis hilang. Saya rasa begitu. Saya lebih cenderung ke sana. Jadi hilang untuk datanya. Gitu. Nah, kalau Anda cermati sekarang ada data BPS. Kalau ada yang ngisi online ya. Dan itu cukup komprehensif menurut saya. Jadi bagus, datanya banyak yang ditanya. Nah, kalau untuk hilang dan tidak hilangnya, coba nanti jadi penelitianmu deh, atau skripsi, atau artikel kita lihat. Jadi harus ada penelitian lapangan tuh ke Telkomsel. Nanti kalau ada yang masuk, hilang nggak kira-kira tuh? Nah, jadi kalau ada yang dijual, bertanggung jawab nggak tuh Telkomsel? Nah, itu. Coba ya, nanti ya. Saya siapa? Ya Pak. Mirja, ya. Iya Pak. Oke. Saya lanjut ya. Di berapa menit lagi nih? Around 5 menit ya. Nanti sambungannya si Yoga sama si Rido lah yang jelasin. Ada pengecualian hak pemilik data pribadi. Nah, ini nih. Bukan data pribadi, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Jadi data kita bisa diambil tuh sama kementerian kalau memang sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian proses penegakan hukum. Nah, sekarang baru bank aja yang nggak boleh diminta datanya. Dan sulit sekali didapat, gitu ya. Karena dia ada undang-undang perbankan. Kemudian kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Ini ambigu. Kepentingan umum yang seperti apa? Karena banyak. Penyelenggara itu banyak. Penyelenggaraan negara. Yang menyelenggarakan negara ini kan banyak. Kementerian itu ada berapa? Gitu. Ini yang sulit juga. Kemudian kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, Anda bisa diambil sewaktu-waktu gitu. Apalagi kalau orang miskin, cepat nih diambil. Kemudian agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Nah, ini juga ambigu sebenarnya. Apakah cuma BPS, apa LIPI doang, universitas boleh minta? Nah, ini yang agak sulit kita pahami ya. Ini sebenarnya biasa saja, persetujuan pemrosesan data pribadi, oke. Prinsip perlindungan bisa dibaca nanti. Kemudian ini perbuatan. Nah, yang belum kita punya itu adalah, ini yang saya bilang tadi ya, pengendali atau prosesor data pribadi. Nah, ini kan kita perlu lembaga gitu. Di Kominfo pun ini belum tentu ada lembaganya yang khusus mengurusi masalah data pribadi. Karena ini kemarin saya lihat baru sampai tahap prolegnas,
masuk dalam daftar program legislasi nasional. Nah, belum menunjuk bagian apa di Kominfo ataukah ada lembaga independen yang baru seperti kalau pengelolaan frekuensi itu ada namanya Pandi, pengelolaan nama domain itu sebagai lembaga independen di bawah Kominfo. Apa mau diciptakan badan seperti itu? Nah, ini yang kurang clear juga. Ini kewajibannya. Nah, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu tadi kaitannya erat dengan lembaga yang mengurusi masalah pengendali data pribadi itu ya. Oke, kira-kira itu ya. Nanti dilanjutkan besok ya sama Yoga dan Pak, boleh pertanyaan terakhir nggak, Pak? iya, gimana? Nah, jadi terkait perlindungan data pribadi ya, Pak. Saya itu sekarang udah nggak pakai akun media sosial lagi, Pak. Baik itu Instagram, Facebook, habis itu apa lagi ya? Twitter. Oke. Tapi begitu mau hapus akun micet, Pak, ini nggak bisa, Pak. Nggak ada menunya. Saya request untuk ngirim email ke developer micet juga kata dia, sampai saat ini mereka belum bisa untuk menghapus akun gitu, Pak. Oke, micet itu ada nggak di Indonesia itunya? Oh, kantornya ya, Pak? Perwakilan. Nggak ada, Pak, untuk sampai saat ini, Pak. Kalau yang perusahaan aplikasi berbasis money oriented ya, sebenarnya ada dua opini. Ada yang akun memang dihapus selamanya, ada yang memang jadi shadow-nya akun. Jadi sebenarnya kita sudah ngapus, tapi di sananya masih ada. Gitu loh, masih dipakai gitu, tapi tidak aktif. Untuk apa? Untuk jualan. Oke. Nah, jadi memang harus dipahami benar-benar, nggak perlu dihapus sih sebenarnya akun sosial media itu nanti diperlukan, kecuali memang dipergunakan yang untuk hal-hal yang nggak berguna gitu kan. Nah, sehingga sekarang sadar, jadi udah deh hapus aja deh gitu. Ternyata nggak bisa dihapus gitu. Nah, ini yang agak pusing. Nah, tapi itu jadi permasalahan yang bagus tuh. Kita bisa nggak ngapus secara sepihak gitu loh, Indonesia. Tapi kan nggak diblokir oleh Indonesia kan? Enggak, Pak. Enggak, iyalah. Kalau bujangan memang gitu ya. Punya Iya, micet ya. ketahuan lo, Do, pakai micet, Do. Ayo, Do. Woi, itu iseng doang ya Allah. Bahasa ini, woi. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Siapa yang tidak masuk? Ini cuma 16. Ada yang keluarkah tadi? Nggak tahu, Pak. Pak Una nggak masuk. Tadi kata dia mati lampu. Oke. Apa lagi? Charlie nggak ada Charlie, Pak. Oh iya. Oh, Charlie kan Charlie tadi mau ini sama saya tuh. Dia mau diskusi tuh. Mana dia? Tiduran kali, Pak. Waduh, enak banget ketiduran, nih Pak. jawabnya ya. Paris, Pak. Nggak ada, Pak. Mana Paris ya? Faris, Iya, Faris. Charlie, Daniel. Daniel apa Dandi? Oh iya, Dandi. Astagfirullah. Sejak kapan ada teman kita namanya Daniel? Sama Pak. Lutfi, Pak. Charlie, Dandi, Lutfi, Lucky ada nggak, Lucky? Lucky. Oh iya, nggak ada Lucky. Terus siapa lagi? Faris, Charlie, Dandi, Lutfi, Lucky, Husna ya. Iya, udah. Berlain nih ya. Oke, nggak ada lagi. Oke ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan nanti lihat di Google Class ya. Nanti saya share juga lah ada beberapa artikel dan bukan artikel nih, PowerPoint yang bagus buat dipelajari ya.
Baik, Pak. Siapa? Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah hadir dan setia mengikuti perkuliahan. Salam sehat, jangan keluar rumah karena udah zona merah sekarang. Udah zona merah, Pak. Iya, Alhamdulillah ya, dari Lampir, Pak. kalau nggak salah gitu ya. Iya, Pak. Ujian tanggal berapa ya kita ya? 18 Mei, Pak. Berarti kita Kabar masih dari berapa kali Panek, pertemuan Pak. lagi? Masih ada 2. 2 ya? 3. Oke, nanti saya hubungi dan saya beritahu deh di grup. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq Iya, Pak. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang mau diskusi gimana, Pak ya? Oh iya, gimana? Mau diskusi apa? Yang lain boleh kalau mau live meeting. Soal judul saya sih, Pak. Oke, terus? Nah, itu kan saya kemarin nyari-nyari tuh kayak legal basis-nya. Cuman memang ternyata Indo ini belum punya, Pak. Tapi kemarin saya nyari cuman kayak dasar hukum yang istilahnya berkaitan doang, Pak. Jadi nggak langsung merujuk ke sana. Jadi kan sebenarnya kalau secara umumnya setiap negara itu kan boleh punya yang namanya kapal pengawas perairan itu, Pak. Oke. Dan itu yang penting harus dimiliki sama otoritas pengamanan otoritas kelautannya sebuah negara gitu, Pak. Nah, kemarin saya nyari itu di UU Perikanan ya, karena yang paling yang paling berkaitan itu sih menurut saya. Jadi dia bilang kalau misalnya pengawas perikanan itu kan boleh dilengkapi sama kapal pengawas perikanan, Pak. Itu di pasal 66C, I, J sama K tentang UU Perikanan, Pak. Oke. Tapi dari dasar hukum yang saya temuin ini nggak ada yang merujuk ke AUV-nya sendiri, Pak. Makanya kayak saya berpikiran kayak di Indo ini belum ada dasar hukumnya terkait dengan itu sendiri. Makanya kayak, Kalau internasional ada nggak? nggak ada, Pak, sejauh ini, Pak. Ada case nggak? Kalau case sebenarnya yang dibawa ke ICJ nggak ada, Pak. Tapi untuk secara faktanya yang sekarang, itu udah banyak negara yang pakai AUV, Pak. Jadi kemarin misalnya ya Australia apa Malaysia kemarin ya. Ini yang pencarian pesawat MH730 itu kan dia pakai AUV tuh, Pak. Nah, adanya kasus-kasus yang setipe begitu, Pak. Dan juga banyak negara-negara kayak US itu udah gunain AUV untuk keamanan lautnya sendiri, Pak. Oke, pertanyaannya gini. Autonomous ini kan kapal otomatis ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya kalau registrasi kapal pasti ada aturannya di nasional negara masing-masing. Dan di organisasi internasional pun ada. Nah, tapi pertanyaannya, melanggar nggak dia? Melanggar gimana, Pak? Melanggar batas laut nggak pemanfaatannya? Sebenarnya untuk skopnya sendiri kan saya terbatas pada ini, Pak, pengawasan di ZEE, Pak. Jadi kayak untuk pemanfaatannya sendiri, saya pakai skopnya sejauh itu doang di ZEE dari negara Indonesia sendiri, Pak. Ya, nggak ada hal yang harus dibahas sebenarnya, gitu loh. Yang saya bilang yang saya maksudkan tadi kan kalau ada case yang memang melanggar kedaulatan, kemudian memang belum diatur, belum ada aturannya, sumber hukumnya. Nah, Iya, tapi Pak. kalau memang dia autonomous underwater itu kan sama kayak drone ya. Iya, Pak. Drone bawah air gitu. Dia terregistrasi pasti. Artinya walaupun dia nggak ada, dia punya kebangsaan gitu loh, alat gitu. Oh, Pak. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Saya nggak menemukan masalah gitu loh.